Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sniar dengan NIM 2018-2748 dari kelas A Akuntansi angkatan 2020 dari Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang movie Boiler Room. Movie ini menceritakan seorang mahasiswa bernama Shit yang cerdas dan memiliki sifat pemberontak yang membuat dia tidak akur dengan ayahnya. Shit merupakan mahasiswa yang cerdas di kampusnya. Namun, dia memilih keluar dari kampusnya dan membuat bisnis judi ilegal di apartemennya. Setelah ayahnya mengetahui bisnis tersebut, ayahnya semakin marah dan semakin tidak akur dengan Shit. Tapi itu tidak membuat dia menyerah atau menyesal dengan keputusannya. Hal itu diawali dengan keahliannya. Dia mampu membuat bisnis judi kecil tersebut terkenal sehingga banyak orang yang datang. Karena bisnis tersebut juga dia terkenal dan datang seorang dari perusahaan J.T. Marlin yang bernama Greg. Setelah Shit dan Greg bertemu, Greg sangat tertarik dengan kemampuan Shit lalu mengajaknya untuk bergabung dengan perusahaannya di J.T. Marlin. Disinilah awal mula Shit masuk ke perusahaan J.T. Marlin milik Greg yang bekerja di bidang penjualan saham ilegal dengan taktik telepon tekanan tinggi dan menjadi pialang atau broker saham di perusahaan tersebut. Pada saat dia menjadi broker saham di perusahaan itu juga terjadi perjanjian antara peserta pelatihan seperti Shit atau peserta magang dan pemilik perusahaan yang berjanji untuk mengubah peserta pelatihan menjadi jutawan dan mengubah mereka menjadi penjual telepon yang efisien. Untuk masuk ke perusahaan itu juga tidak diperlukan pengalaman, maka mereka hanya berprinsip tidak memperkerjakan broker yang handal, tetapi melatih mereka yang baru. Di sela mereka memberikan pelatihan kepada peserta pelatihan, mereka juga memiliki gambaran mamet tentang penjualan real estate dengan tekanan tinggi seperti kitab suci dalam budaya itu. Dan orang seperti Jim yang tidak melihat pesannya, hanya gayanya. Atau Yoger sendiri mengamati bahwa Jim memberikan ceramah beradabnya tidak hanya mempelajari gayanya dari adegan Alec Baldwin, tapi juga dengan ingin menjadi Baldwin, seorang pemuda yang tidak menarik dengan setelan buruk yang bekerja dalam suatu singkat untuk memisahkan pengisap dari uang mereka dengan fantasi telepon tentang saham panas di IPO. Semua orang menjadi jutawan sekarang. Dia mengamati ironisnya impian kekayaan yang dijual dengan panggilan dinginnya sama dengan J.T. Marlin menjualnya, atau penjualan saham ilegal yang dijanjikan kepada para investor-investor yang tidak terlalu mengetahui tentang saham. Dan di ruang perang telepon tersebut, Shit dan beberapa broker lain termasuk Chris dan Greg yang sukses bertukar cercaan anti-Yahudi atau Itali, hampir seolah-olah itu diharapkan dari mereka, atau mereka memberikan penjelasan tentang bagaimana cara masuk untuk menjualkan saham tersebut dan menarik perhatian agar mereka membeli saham dengan 2000 lembar saham atau 1000 lembar saham. Dan pada saat penjualan itu sukses, di malam hari mereka mabuk-mabukan dan terkadang berkelahi.
dengan calo di rumah lain. Anak-anak yang berjudi di apartemen Syed berperilaku yang baik dengan mengamati bahwa penjudi dan masa depan, tetapi sebagai penjudi dia membayar kacang rumah sementara pialang dia mengumpulkan kacang rumah. Penjudi profesional mengklaim bahwa mereka tidak bergantung pada keberuntungan tetapi pemahaman tentang peluang dan pengelolaan uang yang bijaksana. Dan investor percaya dengan banyak hal yang sama. Tentu saja tidak ada yang pernah mengklaim keberuntungan. Tidak ada yang berhubungannya dengan itu kecuali keberuntungan ada hubungannya dengan itu. Maksudnya, seiring waktu berjalan, Syed bekerja di perusahaan JT Marlin tersebut. Perusahaan tersebut mendapatkan masalah atau bermasalah. Syed disuruh menjual saham-saham perusahaan jelek, tapi Syed tidak tahu apa-apa tentang itu. Nasabah yang dihubungi juga bukan orang-orang yang secara finansial berkecukupan. Akhirnya perusahaan ini diselidiki oleh FBI dan Syed disuruh menjadi mata-mata di perusahaannya sendiri. Dengan ancaman ayahnya yang seorang hakim, Syed mau menjadi mata-mata dan merasa bertanggung jawab dengan nasabahnya untuk mengembalikan uang nasabahnya tersebut. Dengan cara mengatur strategi agar nasabahnya dapat untung setelah kemarin sahamnya merugi, Syed lalu kabur dari perusahaan itu. Dan setelah Syed pergi dari perusahaan tersebut, FBI datang untuk menangkap semua para magang atau para pekerja di perusahaan tersebut. Nah, dari film ini kita dapat mendapat pelajaran tentang bagaimana strategi penjualan dan mengetahui secara jelas apa yang harus dikatakan kepada seseorang yang untuk menawarkan peluang investasi besar. Tindakan-tindakan yang terjadi dalam dunia investasi digambarkan dengan sangat jelas di sini. Melalui dari kelicikan, penipuan, hingga kekerasan yang terjadi di dunia nyata atau dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita harus pandai memilih pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut merugikan kita dan orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.